Perhiasan adalah sebuah benda yang digunakan untuk merias atau mempercantik diri. Ada sejumlah perhiasan punya reputasi mengerikan, indah, akan tetapi mematikan. Aksesoris itu konon bisa mendatangkan petaka bagi para pemiliknya, membunuh si empunya, atau setidaknya membuat mereka gila. Terlepas dari benar enggaknya, berikut adalah 5 kisah aneh dan mengerikan tentang perhiasan terkutuk dalam sejarah. 1. The Delhi Purple Sapphire. Perhiasan tersebut ditemukan oleh Peter Tandy, kurator Natural History Museum di London. Konon, perhiasan itu ditempatkan dalam kotak berlapis dan dilengkapi segala macam jimat. Sebuah pesan juga tertera di luar bungkusan. Siapapun yang kemudian akan membukanya, sebaiknya baca peringatan ini, dan silakan lakukan apa saja pada perhiasan ini. Saranku pada dia, pria atau perempuan, buanglah benda ini ke laut. Batu permata ini pertama kali dicuri dari kuil Indra di Kanpur, India pada abad ke-19. Lalu dibawa ke Inggris oleh pemilik pertamanya, yaitu Kolonel W. Ferris, yang mana akhirnya dia menderita kebangkrutan. Setelah bangkrut dan kehilangan segalanya, batu ini diberikan kepada temannya, yang kemudian temannya tersebut bunuh diri. Lalu batu tersebut dibeli oleh Edward Heron Allen pada tahun 1890, dan dia pun mengalami kesialan yang sama. Setelah mengalami kesialan yang beruntun, dan melihat teman-temannya yang meminjam batu menderita, Heron Allen membuang batu tersebut ke parit depan rumahnya. Tapi anehnya, beberapa bulan kemudian, batu tersebut kembali lagi kepadanya. Dengan menerima nasib, Allen lalu menyimpan batu tersebut ke dalam 7 lapis kotak, terkunci di dalam brankas bank hingga ia meninggal. Kini batu tersebut ada di Museum Sejarah Alam London. Lydian Hoard merupakan sebuah bros atau liontin yang berbentuk seperti kuda. Perhiasan ini merupakan bagian dari harta karun Raja Croesus yang hidup di tahun 540 sebelum Masehi. Lydian Hoard ditemukan kembali pada tahun 1965 di desa Gure, dalam sebuah makam seorang wanita yang tidak diketahui namanya. Konon tercatat, ada sekitar 150 peninggalan bersejarah dari harta karun tersebut, termasuk Lydian Hoard. Setelah perhiasan ini ditemukan, semua orang yang terlibat dalam penjarahan di kuburan itu berakhir riwayatnya karena dijangkit berbagai penyakit. Mereka menanggung nasib buruk hingga kematian menjemput. 3. Hope Diamond. Dalam bukunya, The Unexplained, Karl Zucker menyebut bahwa permata itu berasal dari sebuah kuil di India yang dicuri oleh seorang pendeta Hindu. Berlian itu kemudian ditemukan di tambang Golconda di barat daya India, dan mulai terkenal di Eropa pada 1642 ketika dibeli oleh seorang pedagang Prancis yang bernama Jean-Baptiste Tavernier. Kabarnya, Tavernier menderita demam parah tak lama setelah ia membeli Hope Diamond. Menurut sejumlah rumor, setelah ia meninggal jasadnya dicabik-cabik oleh serigala. Namun berdasarkan laporan lain, Tavernier dikabarkan berumur panjang dan meninggal pada usia 84 tahun. Kemudian, ia pun menjual berlian itu kepada Raja Louis ke-14. Raja Louis lalu memotong ulang batu berharga itu pada 1673. Berlian itu kemudian dikenal sebagai The Blue Diamond of the Crown atau French Blue. Ia kemudian meninggal karena gangren, dan seluruh anak-anaknya juga meninggal ketika masih kecil, dan hanya tersisa satu orang. Lalu Nicholas Fouquet, pria yang bekerja untuk Raja Louis ke-14 itu, dikabarkan telah memakai berlian tersebut. Tak lama kemudian, ia akhirnya dibuang dari Prancis dan dipenjara seumur hidup. Raja Louis mewariskan berlian tersebut, dan kemudian digunakan oleh Marie Antoinette. Sejumlah orang menyebut, berlian itu yang menyebabkan Marie mengalami nasib sial, dan hidupnya harus berakhir saat lehernya ditebas dengan pisau guillotine. Berlian itu lalu diwariskan pada Marie-Louise, yang merupakan orang kepercayaan terdekat Marie Antoinette.
Namun, Marie-Louise pun mengalami nasib sial, ia dilemparkan ke sekelompok orang yang membunuhnya dengan kejam. Kemudian perhiasan itu jatuh ke tangan Wilhelm Fals, yang merupakan ahli perhiasan Belanda, yang memotong kembali Hope Diamond. Ia meninggal dengan cara tragis. Anaknya membunuh dirinya, dan kemudian memutuskan bunuh diri. Lalu berlian itu jatuh ke tangan Simon Mauncari, yang merupakan pedagang Yunani. Sejumlah orang menyebut bahwa kutukan berlian itu juga menimpa dirinya. Mauncarides, istri, dan anaknya tewas setelah mobil yang dikendarainya jatuh ke jurang. Kemudian, Evelyn pun membeli berlian itu dan mengenakannya dengan bangga. Bahkan, ada cerita yang menyebut bahwa dirinya memakaikan permata itu ke anjing kesayangannya. Namun perlahan-lahan, kutukan itu mulai menelan korban. Ibu mertuanya meninggal, anaknya tutup usia pada usia 9 tahun, suaminya pun meninggalkan dirinya, anak perempuannya tewas karena overdosis pada umur 25 tahun, dan Evelyn pada akhirnya jatuh miskin, dan harus menjual koran untuk tetap bertahan hidup. Berlian tersebut kemudian dijual kepada Harry Winston. 9 tahun kemudian, Winston menyumbangkan permata itu kepada Smithsonian Institution. Sementara itu dalam kisah lain, kutukan Hope Diamond dianggap sebagai dongeng tentang dosa keserakahan. Menurut legenda, pencuri asli berlian tersebut meninggal secara perlahan dan menyakitkan. Pemilik berikutnya juga mengalami penderitaan. Dikatakan bahwa hanya orang dengan hati yang murni bisa lolos dari nasib terkutuk tersebut. Dalam hal itu, kemurnian berarti seseorang tak berusaha menjualnya, namun dengan murah hati memberikan benda berharga itu. Jika memang benar adanya, kutukan tersebut berakhir ketika Harry Winston menyumbangkan Hope Diamond kepada Smithsonian Institution pada 1958. Bagaimana menurut kalian? Berlian Koh-i-Noor ditaksir memiliki harga 10–12 miliar USD, atau sekitar 170 triliun rupiah. Pemilik pertamanya adalah Maharaja Golconda dari dinasti Kakatiya di India. Berlian Koh-i-Noor diambil dari Golconda, India pada tahun 1850, dan kemudian diberikan kepada keluarga kerajaan Inggris pada tahun 1877. Menurut mitos, jika yang memilikinya adalah wanita, maka nasib baik akan mengikutinya. Namun, jika pemiliknya seorang pria, kutukan berlian ini akan datang, yaitu kematian. Salah satu korban berlian ini adalah Syekh Syamsuri, salah seorang kaisar yang berkuasa di India, yang tewas terkena letusan bom setelah memutuskan untuk memakai berlian ini. Oleh sebab itu, akhirnya berlian tersebut hanya dipakai oleh perempuan keluarga kerajaan Inggris. Berlian Koh-i-Noor terakhir terlihat diletakkan di atas peti jenazah Elizabeth Angela Marguerite, yang adalah istri King George VI, dalam prosesi pemakaman di tahun 2002.